Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Priyanti Yusuf dari Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evolusi teori organisasi. Yang pertama adalah perkembangan aliran teori organisasi. Teori organisasi yang ada sekarang ini merupakan hasil dari sebuah proses evolusi. Berbagai teori yang ada sekarang setelah diperkenalkan, dievaluasi dan diperbarui dari waktu ke waktu, di mana teori-teori baru tentang organisasi mencerminkan keterbatasan teori-teori terdahulu. Para ilmuwan dari berbagai latar belakang pemikiran perspektif telah mengkaji dan menganalisis perkembangan organisasi-organisasi dari waktu ke waktu secara berkesinambungan dan berusaha menemukan benang merah dari keterkaitan antara perkembangan organisasi satu dengan perkembangan organisasi berikutnya. Organisasi-organisasi yang ada pada saat ini mencerminkan suatu pola perkembangan yang kumulatif di mana teori organisasi terjadi sejak permulaan abad ini. Secara rinci, perkembangan pengetahuan tentang organisasi diklasifikasikan menjadi beberapa aliran. Ada 4, yaitu yang pertama aliran klasik, aliran perilaku, aliran sistem, dan aliran kontingensi, di mana masing-masing aliran memiliki konsep dan karakteristik yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Yang pertama, aliran klasik. Aliran klasik memandang organisasi sebagai penutup atau tertutup dengan penekanan pada aspek pembangunan rasionalitas dalam mekanisme kerja organisasi. Tujuan utamanya adalah menyusun organisasi yang paling efisien dengan cara membangun organisasi di atas 4 pilar utama, yaitu yang pertama pembagian kerja atau division of labor. Pembagian pekerjaan adalah suatu kegiatan memecah-mecah suatu tugas menjadi beberapa pekerjaan yang lebih kecil. Pembagian kerja kemudian melahirkan pengkhususan atau spesialisasi yang kemudian akan menjadi dasar dalam penentuan pekerjaan bagi seseorang pegawai, proses rekrutmen, pelatihan, penempatan, dan pengembangan pegawai. Yang kedua adalah proses fungsional dan perkembangan vertikal, skalar, dan fungsional proses. Proses pertumbuhan organisasi secara vertikal atau skalar dan horizontal untuk melengkapi fungsi yang sudah ada yang akhirnya berdampak terhadap penambahan dan pengembangan pegawai. Yang ketiga, struktur atau koordinasi atas hubungan, kewenangan, dan pertanggungjawaban yang mencerminkan pembagian kerja secara vertikal dalam organisasi. Yang keempat, rentang kendali atau span of control. Jumlah staf yang dapat dikendalikan oleh seorang pimpinan agar dapat melakukan proses pengawasan secara efektif. Yang kedua, aliran perilaku. Organisasi banyak memahami perilaku para anggotanya untuk mencapai efektivitas organisasi. Organisasi berusaha menggali peran para anggota suatu kelompok sebagai faktor yang cukup menentukan dalam terbentuknya perilaku organisasi. Kebiasaan dan norma kelompok dianggap dapat membentuk perilaku organisasi sehingga akan mempengaruhi tingkat produktivitas. Yang ketiga, ada aliran sistem. Organisasi dipandang sebagai sebuah sistem kombinasi dari berbagai sumber daya yang terdiri dari komponen-komponen yang dapat bekerja sendiri-sendiri, tetapi saling terintegrasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Terakhir atau yang keempat adalah aliran kontingensi. Organisasi dipandang sebagai sebuah sistem terbuka yang harus berhubungan dengan lingkungannya termasuk dengan organisasi lain. Efektivitas organisasi ditentukan oleh kemampuan struktur organisasi menyesuaikan dengan karakteristik lingkungan di sekitarnya, mensyaratkan adanya fleksibilitas dan adaptabilitas dalam proses pengambilan keputusan di dalam organisasi. Secara garis besar, evolusi teori organisasi diklasifikasikan menjadi 2 fase teori organisasi, yaitu fase teori tradisional dan fase teori modern. Kita bahas yang pertama, yaitu fase teori tradisional. Menurut fase teori tradisional, organisasi adalah sebuah sistem yang tertutup atau closed system, artinya suatu sistem yang berdiri sendiri yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan lain. Tujuan utama dari fase teori tradisional adalah menyusun organisasi yang paling efisien dan mencari pedomannya. Para perintis manajemen dalam usahanya mencari bentuk organisasi yang paling efisien, menemukan 5 prinsip yang dapat dipakai sebagai pedoman menyusun organisasi yang efisien, yaitu yang pertama adalah prinsip pembagian pekerjaan. Pembagian pekerjaan adalah kegiatan memecah-mecah suatu tugas menjadi beberapa pekerjaan yang lebih kecil. Pembagian pekerjaan ini disebut juga pengkhususan atau spesialisasi. Dengan menggunakan prinsip pembagian pekerjaan ini dapat disusun organisasi yang efisien. Beberapa keuntungan pembagian pekerjaan yaitu yang pertama adalah para pekerja dapat mengerjakan tugas yang paling sesuai dengan keterampilan dan keahliannya. Yang kedua, dengan melakukan pekerjaan yang sama secara berulang-ulang, para pekerja makin lama makin bertambah ahli. Yang ketiga, para pekerja mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk menemukan cara yang lebih baik guna melakukan pekerjaan mereka. Dan yang keempat, para pekerja tidak harus pindah dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain, jadi dengan demikian dapat dihemat banyak waktu. Selain mendapat kelebihan, terdapat juga kelemahan pembagian pekerjaan. Yang pertama ialah
Jika pekerjaan dipecah-pecah menjadi pekerjaan yang lebih kecil, para pekerja dapat menjadi bosan, jemu, dan merasa tidak puas. Hal ini semuanya menurunkan produktivitas dalam jangka panjangnya. Yang kedua, pembagian pekerjaan yang semakin terperinci sering menurunkan martabat orang karena membuat manusia menjadi mesin atau robot. Setiap orang harus mengulangi gerak yang sama dan semacam saja, tanpa mempunyai minat dalam pekerjaan itu, atau memahami maksud pekerjaan dalam kaitan dengan pekerjaan seutuhnya. Yang kedua, terdapat prinsip satu komando. Menurut prinsip kesatuan komando, setiap staf bertanggung jawab hanya kepada satu orang pimpinan saja. Kesatuan komando merupakan prinsip yang sederhana tetapi tidak mudah dilaksanakan. Biasanya sukar bagi seseorang staf untuk memenuhi perintah dari satu orang saja, karena ia menghadapi beberapa orang pimpinan yang memberi perintah yang bersama-sama. Apabila staf melaksanakan perintah dari 2 orang atau lebih, seringkali ia mengalami kesulitan karena mungkin perintah itu saling bertentangan. Akibatnya, staf tidak dapat memenuhi dengan baik semua perintah yang ditugaskan kepadanya. Hal ini sering dialami dalam praktek. Ketiga, terdapat prinsip sentralisasi. Sentralisasi adalah pemutusan wewenang dan tanggung jawab pada puncak organisasi, sehingga semua keputusan diambil oleh eksekutif puncak. Yang keempat adalah prinsip wewenang dan tanggung jawab. Wewenang atau authority diartikan sebagai hak pemerintah staf untuk mengerjakan dan menyelesaikan sesuatu, sedangkan tanggung jawab atau responsibility diartikan sebagai kewajiban untuk mengerjakan dan menyelesaikan sesuatu. Yang kelima atau yang terakhir adalah prinsip rantai komando. Rantai komando adalah arah yang diikuti oleh semua komunikasi dalam organisasi, mulai dari tingkat yang tertinggi, wewenang mengalir bertahap ke bawah sampai kepada tingkat wewenang yang paling rendah. Yang kedua, fase teori modern. Fase teori modern memandang organisasi sebagai sebuah sistem terbuka atau open system yang selalu dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Organisasi selalu berhubungan dengan lingkungan yang mempengaruhi organisasi dan menyebabkan organisasi harus selalu berubah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tujuan fase teori modern adalah bagaimana organisasi dapat bertahan dalam lingkungan yang selalu berubah dan sering mengejutkan. 4 ciri suatu organisasi yang terdapat dalam semua sistem terbuka yaitu: yang pertama adalah interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Organisasi merupakan suatu sistem terbuka seperti halnya dengan badan manusia. Yang kedua, sinergi atau falsafah Sapolidi. Sinergi adalah suatu persamaan yang menyatakan bahwa keseluruhan adalah lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Satu contoh dapat menjelaskan hal ini: 10 lidi yang bekerja sendiri-sendiri tidak akan mampu menyapu bersih lantai sebersih 10 lidi yang diikat menjadi satu sapu. Begitu pula organisasi sebagai keseluruhan mempunyai sifat atau kemampuan yang lebih besar daripada jumlah sifat atau kemampuan dari masing-masing anggotanya. Yang ketiga, keseimbangan yang dinamis. Dan yang keempat adalah ekuifinalitas atau satu akibat yang sama. Hubungan sebab akibat dalam sistem terbuka tidak sederhana. Satu sebab akan menimbulkan satu akibat tertentu. Hubungan sebab akibat dalam sistem terbuka lebih rumit. Di sini kita menghadapi apa yang dinamakan ekuifinalitas. Ekuifinalitas berarti bahwa dalam sistem terbuka beberapa sebab yang berbeda-beda dapat menimbulkan satu akibat yang sama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.